Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kalau sorga itu adalah jaza'an min rabbika. Kalau dalam tafsir Sya'rawi, jaza'an min rabbika itu artinya hibah bila amalin, suatu pemberian bukan berdasarkan amal, tidak. Makanya kita masuk ke dalam sorga bukan gara-gara amal ibadah kita, tidak. Gara-gara kita banyak beribadah, tidak. Ini sama seperti Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, amal ibadah kamu tidak bisa menjamin kamu masuk ke dalam surga. Sehingga sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk saya, kata Rasulullah. Jadi sahabat bertanya lagi, kalau demikian apa yang bisa menyebabkan kami masuk ke dalam surga? Rasulullah menjawab, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pembalasan nanti ketika di hari di hari akhir nanti seorang diberikan surga oleh Allah, itu namanya jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Jadi dalam tafsir Sya'rawi itu hibah bila amalin, suatu pemberian bukan berdasarkan amal tetapi berdasarkan rahmat Allah. Banyak orang yang beribadah tapi tidak dapat rahmat Allah. Banyak orang yang sedikit ibadahnya tapi disitulah dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berbuat kebaikanlah, apa saja kebaikan itu. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, di antara kebaikan itu ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa mengklaim rahmat Allah itu di sini, ini di sini, tidak. Semua ada rahmat Allah. Kita tidak tahu di mana datangnya rahmat Allah. Bisa saja ketika salat berjamaah, bisa saja ketika kita menolong orang lain, bisa saja ketika kita menolong binatang dan lain sebagainya. Ini sekarang kita masih pada surah An-Naba ya. Kita lanjutkan lagi. Yang memberikan sorga itu jaza'an mir rabbika ata'an hisaba, itu siapa sebenarnya? Yang memberikan sorga itu hibah bila amalin, kalau sesuai dengan tafsir Sya'rawi, itu siapa sebenarnya? Zat apa itu sebenarnya? Ya, ini baik. Di sini dijelaskan, kita sudah masuk ke ayat 37 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ard. Ini bacanya boleh dua. Boleh dibaca Rabbus samawati wal ard, boleh dibaca Rabbis samawati wal ard. Kenapa dibaca Rabbu? Karena dia itu ibtida. Kenapa dibaca Rabbi? Karena dia kembali kepada ke belakang, barisnya ke bawah, maka dia juga ke bawah juga ya. Jadi kita baca yang ma'ruf saja, karena yang ditulis adalah Rabbis samawati wal ard. Apa makna Rabbun? Sehingga ada istilah tauhid rububiyah, ada istilah tauhid uluhiyah. Rabbun itu di dalam tafsir Al-Baydawi, beliau mengatakan ar-rabbu asluhu at-tarbiyah. Rabbun itu sama seperti at-tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik. Rabba asluhu min rabba yurabbi tarbiyah, kata Imam Baydawi. Bagaimana tarbiyah mendidik itu? Bagaimana? Rabba syai'an yurabbi syai'an fa syai'an hatta kamula. Jadi yang dikatakan Rabbun itu mendidik sesuatu sedikit demi sedikit sehingga dia menjadi sempurna. Maka kenapa kita berdoa kepada orang tua? Rabbighfirli, kita berdoa kepada Allah untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya, ampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Pada akhirnya kama rabbayani saghira,
Sebagaimana mereka mendidik saya dari kecil sampai dewasa. Arti mendidik apa? Dia mendidik dari kecil, dari dalam kandungan sudah dia didik. Kemudian waktu lahir begitu juga, dijaga oleh orang tua. Orang tua saja menjaga seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ketika mendidik kita itu dari alam roh sudah dididik oleh Allah, sudah diperhatikan oleh Allah. Ketika masuk ke alam kandungan juga sudah diperhatikan oleh Allah. Ketika lahir ke dunia diperhatikan oleh Allah, sampai rezekinya bagaimana semua diperhatikan oleh Allah. Ketika dia di alam barzah diperhatikan juga oleh Allah. Ketika di padang mahsyar diperhatikan juga oleh Allah. Ketika masuk surga dan neraka juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Rabbun. Rabbun dalam konteks Rabbis samawati wal ard, maknanya apa? Allah lah yang sudah mendidik dan mengatur langit dan bumi. Ini dalam bentuk jamak. Artinya langit bukan satu langit tapi sampai beberapa langit semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelum menjadi langit sehingga tersusun sedemikian rupa, ketika di Al-Qur'an disebutkan kana taratakan fafataqnahuma, langit dan bumi dulu menyatu. Kemudian setelah itu saya pisahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam periode yang lama sekali. Kalau kita kenal dengan teorinya Big Bang ya, teori Big Bang. Itu meledak, kemudian nanti jadi langit dan bumi. Ibnu Abbas mengatakan faya bakal ardu fi makanihi, bumi tetap pada tempatnya, wa rafa'a as-samawat, kemudian Allah mengangkat langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga adanya langit dan bumi. Semua itu di dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, semua dalam kontrolan Allah. Sebenarnya kalau kita membangkang kepada Allah, bisa saja Allah katakan terbit dari bumi saya menguasai langit dan bumi itu saya, kata Allah. Yang mengatur langit dan bumi itu saya. Yang mengatur yang ada di dalam langit dan bumi, bagaimana keberadaan matahari, kapan matahari itu terbit, kapan matahari terbenam, kapan matahari tidak pernah terbit lagi, kapan matahari dan bulan itu saya satukan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, itu urusan saya, kata Allah. Ya, ini makna Rabbun. Rabbun itu artinya diperhatikan terus dari pertama diciptakan sehingga dia ciptakan dan dihancurkan kembali. Allah memperhatikan bagaimana penciptaan manusia, diciptakan manusia sehingga menjadi manusia, diberikan roh dan lain sebagainya, kemudian sampai manusia itu meninggal dunia dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Ini makna Rabbis samawati wal ard. Dari bumi diciptakan, dari langit diciptakan, sampai langit dihancurkan kembali, sampai langit itu diganti dengan langit yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti bumi ini akan saya ganti dengan yang lain, partikel lain, kata Allah. Langit begitu juga akan saya ganti dengan partikel lain, kata Allah. Tetapi tidak sama seperti langit yang kalian lihat, tidak sama seperti bumi yang kalian lihat, kata Allah. Ini makna Rabbis samawati wal ard. Kita bisa membaca Rabbus samawati wal ard. Kalau di dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Jaza wajhani, boleh dua kali. Boleh dengan majrur, boleh dengan marfu. Boleh dibaca baris ke bawah atau baris marfu. Wa ma bainahuma. Jadi wa ma bainahuma, di antara langit dan bumi. Apa-apa saja, Pak. Ya, Pak, di antara langit dan bumi. Sekarang kalau kita lihat, kenapa tidak disebutkan planet yang lain, Pak? Kenapa langit dan bumi saja? Kan masih banyak planet yang lain. Bahkan bumi ini adalah bagian kecil dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar, ada planet lain yang lebih besar, Pak. Karena di bumi ini manusia cuma mengenal bumi, Pak. Yaitu di bumi, karena tinggal di bumi. Satu. Yang kedua, karena yang tinggal di bumi ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah tinggal di bumi. Kalau kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, khalaqallahul jan wa askanahum fil ardi. Allah menciptakan jin dan memberikan tempat tinggal mereka di bumi, sehingga terjadilah, ini kalau dalam tafsir Baitawi, pertumpahan darah antara satu sama mereka, sehingga mereka ini dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakanlah manusia oleh Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya manusia yang mengenal, yang dia kenal apa? Bumi, langit, itu saja, Pak. Bumi dan langit. Wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Ya, ini diulang-ulang lagi, Pak. Siapa itu Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma? Itulah Ar-Rahman. Rahman itu kita jangan salah. Di dalam terjemahan kita menerjemahkan begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu kita terjemahkan Maha Pengasih, Pak. Ar-Rahim itu Maha Penyayang.
Di dalam tafsir Ibnu Abbas apa kata beliau? Ar-Rahman huwa Ar-Rahim, Ar-Rahim huwa Ar-Rahman. Rahman itu adalah Ar-Rahim, Ar-Rahim itu adalah Ar-Rahman. Walakin kata Ibnu Abbas, Ar-Rahimu ablaghu minar Rahman. Rahim itu lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan Ar-Rahman. Kenapa demikian? Dijawab oleh Imam Al-Baydawi lagi, Pak. Ar-Rahmanu ya'ummu ala jami'il makhluqat. Rahman itu semuanya. Makanya Allah kenapa memberikan rezeki juga memberikan kepada orang kafir, kepada orang musyrik, karena itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah, dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan, Pak. Binatang semua diberikan dalam porsi yang sama. Tetapi Ar-Rahimnya Allah, kata Imam Al-Baydawi, itu khusus nanti disimpan bagi orang-orang yang beriman, patuh dan taat kepada Allah, yang menjalankan misinya di dunia ini. Apa misi manusia hidup di dunia ini, Pak? Maka Imam Jalalain mengatakan misi manusia cuma dua. Thumma nabtalihi. Manusia itu diuji di dunia ini dengan apa? Dengan dua hal, Pak. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalau kita berhasil menjalankan misi ini, bahagia dunia akhirat, bahagia akhiratnya. Apa itu? Al-amru wan nahyu. Segala perintah Allah dan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun perintah Allah lakukan, apapun larangan Allah tinggalkan, tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan. Ini larangan begini, bagaimana pertimbangan ya Allah? Kalau saya tidak makan haram anak istri saya bagaimana? Kalau saya tidak korupsi anak istri saya bagaimana? Tidak ada pertimbangannya, Pak. Rezeki kita mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lain, Pak. Baik dengan cara yang nyan, Pak. Kita meninggalkan yang haram, diberikan yang halal lebih banyak lagi oleh Allah. Sekarang masalahnya kita tidak mau meninggalkan yang haram, bagaimana mau dapat yang halal, nih, Pak? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan segala perintah Allah Subhanahu wa taala lakukan sejauh kemampuan katanya, Pak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita disuruh puasa, umah nak sanggup puasa, buka puasa. Ini enggak sanggup puasa, ini perjalanan, buka puasa nanti ganti lagi, ya, Pak. Artinya la yukallifullahu nafsan illa usaha, sejauh kemampuan kita. Maka ini namanya Ar-Rahman, Pak. Kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama? Bismillahirrahmanirrahim itu sama karena kata Ibnu Abbas, kilahuma asluhu, dua-duanya itu asal katanya apa? Rahima. Dua-dua rahima. Tetapi Ar-Rahman itu ditambah nun, Pak. Ya. Ar-Rahim itu ada ya, itu saja bedanya. Maka Ar-Rahim itu ablahu, lebih dahsyat maknanya dibandingkan dengan Ar-Rahman. Ar-Rahmanu la yamlikuna minhu khitaba. La yamlikun ini kembali kepada makhluk. Ini ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, ini ada beberapa tafsiran, Pak. Ada dua tafsiran. La yamlikuna minhu khitaba. Kita bisa mengambil nanti tafsir Al-Wasit, kita ambil tafsir Al-Baghawi, kita ambil Al-Tabari, kita ambil Al-Qurtubi. Dari sekian banyak itu dan Ibnu Katsir juga, la yamlikuna minhu khitaba. Makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika itulah termasuk kita. Getanya waktu kebangkit oleh Allah nanti tidak ada, ini tafsiran yang pertama, tidak ada satu orang pun yang berani berdialog dan membantah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diam saja, Pak, diam saja, termasuk malaikat sendiri. Bahkan digambarkan di dalam hadis qudsi. Digambarkan dalam hadis qudsi ketika satu kelompok mereka dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa, tidak menggunakan sendal, mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, apa kata mereka? Tolong berikan syafaat kepada kami. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ya, jadi Nabi Adam mengatakan, mereka menuju kepada Abul Bashar. Abu Bashar itulah bapak para manusia. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pada hari ini lebih dahsyat marahnya dibandingkan hari-hari yang lain. Kalau Allah benci sekali marah kepada orang yang meninggalkan salat, ini lebih dahsyat lagi kata Nabi Adam alaihissalam. Saya takut sekali kata Nabi Adam. Nafsi, nafsi, nafsi. Saya punya masalah dengan Allah. Saya takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini, Pak. Jadi dari Nabi saja nak berani berdialog. Tidak berani minta macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama, Pak. La yamlikuna. La yamlikuna apa? Ai al-makhluq, al-khalqu. Makhluk ini mereka tidak berani untuk berdialog dengan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu ketika kita melihat nanti qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, ini namanya uslub khitabi namanya.
Uslub khitabi adalah dialog Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan la yamlikuna minhu khitaba, manusia tidak berani berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diam saja. Kenapa? Karena mereka tahu mereka dulu berbuat dosa. Mereka tahu mereka sudah berbuat maksiat. Nyatidrawanu menyoi di kurung cinya, Pak. Dia tahu sudah berbuat dosa, dia sudah tahu berbuat maksiat, tidak berani macam-macam dia ngomong sama orang tuanya, Pak. Dia diam saja, Pak. Kenapa? Karena dia tahu dia salah dan berdosa. Ini satu. Yang kedua, makna khitabah yang kedua, pada hari itu makhluk itu tidak bisa mendapatkan syafaat dari siapapun. Khitabah itu syafaat diartikan, Pak. Kalau tadi khitabah itu dialog dia dengan Allah, dia tidak berani berdialog macam-macam, kecuali illa man adzina lahur rahman, yang diberikan izin oleh Allah. Bagaimana diberikan izin, Pak? Ketika si fulan sampai pada waktunya, coba kamu ceritakan kenapa kamu begini. Yang berupa diizinkan oleh Allah. Ketika itu si fulan mengatakan, ya Allah, lun tamong nerakanya, lun apa seperti ini gara-gara iblis, gara-gara si fulan kau berdalih kayaknya, Pak. Saya tidak pernah berbuat ini. Itu setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum diizinkan, haji, Pak, enggak berani dia ngomong, Pak. Sudah satu. Yang kedua, tidak ada yang bisa memberikan syafaat sehebat apapun nabinya, sehebat apapun anaknya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini makna khitabah. Jadi yamlikun ini adalah maknanya atamlik. Tamlik itu memiliki. Kita tidak memiliki hak. Kita tidak berani untuk ngomong dan berbicara macam-macam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yamlikun. Maka dibuat dalam bentuk jamak. Kenapa ada waw dan ada nun? Ini menunjukkan kepada jamak dan banyak. Artinya semua makhluk Allah tidak berani ngomong. Semua makhluk Allah tidak bisa mendapatkan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, wal malaku saffan wal malaikatu saffa la yamlikuna minhu khitaba. Oh ya, ini belum, ini ada yang tertinggal, Pak. Yauma yaqumur ruh. Ya, jadi pada hari kiamat itu, ini ada dua tafsiran, bahkan bukan dua tafsiran, ini banyak tafsiran ini, Pak. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, ada yang mengatakan sangkakala yang kedua. Antara sangkakala yang pertama dan yang kedua. Ya, saya ulangi lagi. Ada yang mengatakan tiupan sangkakala yang pertama. Ada yang mengatakan tiupan sangkakala yang kedua. Ada yang mengatakan di antara tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. Roh itu siapa? Pada hari kiamat roh itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak yang mengatakan ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Kenapa? Karena dibangkitkan kembali roh. Roh itu siapa? Yang pertama ada yang mengatakan Jibril alaihissalam. Kenapa Jibril? Karena Jibril itu lebih diistimewakan oleh Allah dibandingkan malaikat lain. Jadi seperti dalam Al-Quran itu, tanazzalul malaikatu warruh. Jibril itu khusus disebutkan dengan kalimat ruh. Pada waktu Lailatul Qadar, para malaikat semuanya turun, warruh. Itu waw ma'iyah namanya. Waw ma'iyah, ketika malaikat ini turun, malaikat Jibril juga turun. Ya, malaikat khusus, Pak. Tetapi pada ayat ini didahulukan malaikat Jibril dulu, baru malaikat yang lain. Ini membuktikan ketika ditiup sangkakala yang kedua, yang pertama turun itu adalah malaikat Jibril. Bahkan Imam Al-Baghawi mengatakan Jibril turun dari langit yang keempat, minas sama'ir rabi'ah. Ini dalam versi Imam Al-Baghawi, dan tidak disebutkan dalam jalan lain kalau dia turun dari langit ke berapa. Tapi dalam Baghawi disebutkan minas sama'ir rabi'ah. Yang pertama sekali turun ketika ditiupkan sangkakala yang kedua adalah Jibril alaihissalam dari langit yang keempat. Satu. Yang kedua, yang dimaksudkan roh di sini adalah Ibnu Adam. Jadi keturunan Nabi Adam itu, dia ketika ditiup sangkakala yang kedua semua turun rohnya. Ini sudah dua. Yang ketiga, yang dimaksudkan yauma yaqumur ruh, yaqum itu artinya apa? Dia bangkit, dia, Pak. Yaqum itu bangkit. Makanya yang dimaksudkan bangkit, tubuh itu bangkit dengan menyatunya roh dan tubuh. Maka ketika ditiup sangkakala yang kedua, roh itu mencari di mana tubuhnya. Setelah itu, fungsi bumi apa? Bumi menolak seluruh tubuh yang sudah ada rohnya. Inilah yang disebutkan dengan wal ardi dzatis sada'. Bumi itu secara aktif, tubuh yang sudah ada rohnya semua dinaikkan ke atas, Pak. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan yaumul ba'tsi. Masa di mana manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Yauma yaqumur ruh. Jadi kalau disebutkan yauma itu hari kiamat. Kecuali nanti ada menggunakan alif lam. Menggunakan alif lam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Itu ketika disebutkan al-yaum, itu menunjukkan hari waktu itu maknanya. Ini zaraf ini namanya. Ketika disebutkan yaum tanpa alif lam, itu adalah hari kiamat, hari kebangkitan. Yauma idzin, ya, itu berasal dari dua sukata. Yaumun hina idzin, yauma idzin. Ketika hari kiamat waktu itu, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, ya ini kalau tidak menggunakan alif lam. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Malaikat itu semua malaikat. Bahkan di dalam tafsir lain itu disebutkan begini. Malaikat ketika turun itu, yang ada di langit pertama itu jumlahnya 10 kali manusia yang ada dibangkitkan di padang mahsyar. Contoh, manusia dibangkitkan 100 orang contoh ya, Pak. Maka malaikat itu 10 kali. 10 kali dari 100 orang itu. Kemudian pada langit yang kedua 10 kali dari malaikat pada langit pertama. Malaikat pada langit ketiga 10 kali dibandingkan malaikat pada langit yang kedua. Malaikat pada langit yang keempat 10 kali lebih banyak dibandingkan malaikat pada langit yang ketiga. Terus turun seperti itu. Ini namanya yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, dan mereka bersaf-saf, ya, bersaf-saf. Ada yang mengatakan bersaf-saf itu seperti saf salat. Ada yang mengatakan saf-saf itu apa? Mutanazzimin. Mereka turun secara teratur, bukan seperti saf yang kita lihat dan kita dengar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Makna dari kalimat wal malaikatus saffan bukan saf, tidak, tetapi apa? Khadi'in. Makna khadi'in, malaikat semua menundukkan kepalanya ketika dia turun di padang mahsyar. Semua menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya. Lagi urung kaitan bang sidang, Pak. Dia tahu bersalah, itu kepalanya selalu ke bawah, lihat ke bawah, Pak. Enggak berani dia lihat hadirin, enggak berani dia lihat hakim, Pak. Kenapa? Karena dia tahu bersalah. Tetapi malaikat kan bersalah? Tidak. Malaikat tidak bersalah. Cuma malaikat tidak berani saja dia menegarkan ini, Pak. Inilah namanya saffan. Jadi saffan itu bisa berarti khadi'in, bisa berarti ikraman. Ikraman itu memuliakan. Saking dia memuliakan, Allah nak berani dia pandangannya ke atas, Pak. Tetapi khadi'in. Kita lanjut lagi, Pak. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Ini yang kita bicarakan tadi, Pak. Jadi tidak ada satu orang pun la yatakallamun. Itu menggunakan waw dan nun. Ini menunjukkan kepada jama'. Jama' itu banyak. Jadi bukan satu orang manusia saja, tidak. Walaupun Allah mengatakan begini, yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi ini jangan kita salah artikan. Nanti ada yang mengartikan kita menjumpai Allah itu sendiri-sendiri. Maksud sendiri-sendiri apa? Kita itu yauma ji'tumuna furada, kita itu datang kepada Allah seperti kita lahir sendiri dari rahim. Lahir sendiri bagaimana? Tidak ada apa-apa. Sendiri itu apa? Tidak ada harta, itulah sendiri, Pak. Tidak ada harta, tidak ada pakaian, tidak ada jabatan, tidak ada apa-apa, Pak. Itu maknanya sendiri, Pak. Tapi kalau sudah dinisbahkan kepada yang lain dengan kekayaan, berarti bukan sendiri lagi dia dengan kekayaannya. Tapi ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada kekayaan, tidak ada jabatan, tidak ada apa-apa. Sebagaimana ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana saya ciptakan kamu pertama sekali keluar dari rahim ibumu, tidak ada pakaian, tidak ada celana, baju, celana, sendal, jabatan, duit, tidak ada apa-apa. Begitulah kamu ketemu dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi bukan sendiri-sendiri begitu, tidak. Ini dalam bentuk jamaah. La yatakallamun. Waktu itu bukan sendiri saja, tetapi semuanya tidak bisa ngomong mereka. Makna tidak bisa ngomong, tidak diizinkan untuk ngomong, tidak diizinkan untuk berdalih di depan Allah Subhanahu wa taala. Illa man adzina lahur rahman. Jadi illa ini itu kalau bahasanya pengecualian. Pengecualian itu namanya kasar, Pak. Kasar itu dalam bahasa lain hasar juga. Hasar, kasar, pengecualian, ya sama itu. Ini contoh seperti la ilaha illallah. Ini namanya istitsna ba'dan nafi.
Istisna di tengah-tengah kan ada illah, Pak. Sebelumnya di awalnya ada nafi, nafi itu tidak. Kalau kalimat ada istisna di depannya ada nafi, maknanya isbat. La ilaha illallah. Kita mengecualikan semuanya, nyokan Allah, pemberi rezeki kan selain Allah nyankan ya, Pak. Makhluk ini bukan pemberi rezeki, tapi yang memberikan rezeki adalah Allah. Ketika kalimat seperti ini, kita mengisbatkan pemberi rezeki adalah Allah. Kita mengisbatkan yang memberikan manfaat mudarat adalah Allah. Kita mengisbatkan yang mencabut nyawa kita, tidak mencabut nyawa kita, membangkitkan di padang mahsyar adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat, bukan para jin, bukan para iblis, bukan manusia yang lain, tidak, Pak. Ini namanya nafi. Sebelumnya ada nafi, istisna ada nafi, maknanya isbat namanya, Pak, ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam syahadat itu ada isbat, ada nafi. Isbat bagaimana? Mengisbatkan Allah itu sebagai pencipta, menafikan selain Allah itu bukan pencipta, bukan pemberi rezeki. Nyan menyonanya dalam hati aman udah benar, Pak. Aman udah, Pak. Dipecat di perusahaan aman udah benar, Pak. Alah kon gak nyanjur rezeki, kon mampu tutah demai, Pak. Bukan si pula memberi rezeki, apa susahnya? Si pula ingin memudaratkan kita, Pak. La ilaha illallah, Pak. Aman udah padanya, Pak. Pututah demai, Pak. La yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak ada yang bisa memudaratkan kita dengan apapun juga kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hana tu tahu deh, Pak. Maka kita ketika keluar rumah itu disuruh tawakal kepada Allah. Tawakal bagaimana? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, lulun tawakal ya Allah. Saya serahkan semua urusan saya kepada Engkau ya Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi, di situ Allah berdialog dengan malaikat, para malaikat. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, ini si fulan baru bangun tidur, dia mau berangkat ke masjid, sudah teringat kepadaku dia. Teringat ke Allah, Pak. Kan teringat ke proyek, Pak. Nyoban bedah teringat ke proyek, teringat ke nyawa, teringat ke kedai, Pak. Baru pertama sekali dia dihidupkan dari matinya, ya kan mati, tidur itu kan mati, Pak, ya. Baru dihidupkan dari matinya, bukan teringat kepada yang lain, tapi teringat kepadaku. Maka oleh karena itu kata Allah, jagalah dia ini dari dia berangkat dari rumah sampai dia kembali lagi ke rumah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ini, Pak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala peduli pada orang ini, Pak? Kenapa? Karena dia baru bangun tidur sudah teringat kepada Allah. Dia mau tidur teringat kepada Allah. Bangun tidur teringat kepada Allah. Maka ketika bangun tidur kan baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena tidak sembarangan orang bisa baca doa ini, Pak. Kenapa? Ketika dia tidur hana-hana bedah-bedah meninggal dunia, Pak. Kenapa? Menyoh hana baca doa ni berarti kan meninggal. Makanya manusia itu diantara dua doa. Doa tidur, doa bangun tidur. Kalau dia masih membaca doa tidur dan bangun tidur berarti mentauhid, Pak. Ya, ni, Pak. Waktu tanya tipulan naik baca doa berdoa nah waktu tengok nah berarti mentauhid ya, Pak. Tapi menyoi baca doa tidur saja, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ketika bangun tidur hana le, Pak, berarti kamu meninggal dunia, hana baca doa le, kamu meninggal dunia. Ya ni, Pak. Maka manusia di antara ini ada orang yang ketika bangun tidur dia membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana, terima kasih ya Allah engkau sudah menghidupkan saya ketika saya mati tadi, wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kembali. Dia bisa baca doa bangun tidur tapi nak baca doa tidur lagi, kenapa? Kamu meninggal dunia, ya, Pak. Maka kalau ada dua ini berarti dia masih hidup, mentauhid memang. Makanya hidup manusia itu di antara dua doa. Doa tidur dan doa bangun tidur, ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ilah, ini namanya ilah istisna. Istisna itu telah seperti tadi, pengecualian. Pengecualian, semua orang itu dilarang ngomong oleh Allah kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita hana karu bagaimana? Ketika disuruh ngomong kepada kita, pekan hana semayang. Dah jauh benar, Pak. Saya nak salah sebab iblis godalun. Sekarang iblis pekan goda sebelah. Hai nak talah halun ya Allah. Pekan talah halun. Ya ni, Pak. Kemudian kita berdalih lagi, apakah kamu ada saat lun semayang ya Allah? Ketika itu Allah menyuruh berdialog dengan jidatnya, dengan anggota tubuhnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Allah berdialog dengan dinding. Kita pernah salat di masjid ini, Pak. Maka dinding-dinding ini ngomong, betul ya Allah, lun sebagai saksi si fulan ada salat di masjid ini. Saya sebagai saksi ya Allah si fulan ada berbuat maksiat di tempat ini. Saya sebagai saksi ya Allah si fulan berbuat ini ya Allah. Ini maksudnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
Tuhaditsu itu selalu digunakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk dialog interaktif. Artinya Allah langsung berdialog dengan dinding tanpa perantara. Tidak ada melalui malaikat. Malaikat nak tanyong siat bak bintih, hana ba. Malaikat nak tanyong siat bak jaro, hana ba. Ini kalimat ini dialog interaktif, Pak. Ya. Jadi artinya Allah bertanya langsung, tangan pubutui nana semayang dan pubutui nana sedekah, jauh li jaro Pak hana ya. Ya Allah, hana lu sedekah ya Allah. Hana lu pegat kebaikan, lu pegat maksiat ya Allah. Saya ambil punya orang lain ya Allah. Ya. Ini namanya istisna. Semua orang itu tidak bisa macam-macam kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah itu pun ya. Waqala sawaba. Ini waqala sawaba ini apa? Ya, ini kita kembali ke Jalalain saja ya, Pak. Jadi Imam Jalalain itu beliau menafsirkan ayat ini. Kalau tadi kan masih umum, Pak. Tadi umum. Jadi semua orang tidak bisa ngomong kecuali orang-orang tertentu. Tapi dalam tafsir Jalalain, ini dialog Allah dengan orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Waqala sawaba. Ketika Allah berdialog dengan orang mukmin, jawabannya itu semua yang benar-benar, Pak. Ya. Ini kalau versi tafsir Jalalain. Kalau tadi itu versi tafsir umum. Mereka itu menganggap apa? Semua orang tidak bisa ngomong waktu itu kecuali dengan izin Allah. Baikkah dia orang kafir, orang munafik, orang beriman, orang muslim, mukmin dan lain sebagainya. Tetapi dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan waqala sawaba, ini khusus untuk orang-orang beriman saja, mereka ngomong yang baik-baik. Setelah diizinkan oleh Allah, jino pengah apakah lagi dia ngomong yang baik-baik saja, Pak. Tidak ada ngomong saya tidak pernah berbuat ini, tidak pernah berbuat ini, dan tidak pernah berbuat itu. Maknanya apa? Apakah orang-orang lain tidak ngomong yang tidak benar? Ya, makanya ada dua kelompok, Pak. Ada kelompok yang ngomongnya yang baik-baik saja. Ada kelompok yang ngomongnya apa? Tidak baik. Bagaimana tidak baik? Dia selalu menunjuk orang lain, Pak. Saya tidak berbuat ini gara-gara tipulan. Itu nyok tiroro, Pak. Tipulan. Saya tidak salat gara-gara ayah saya. Saya tidak salat gara-gara ibu saya. Nya itu nyok dia, Pak. Makanya pada waktu itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Seorang ayah lari dari anaknya. Daripada itu nyok get daplung untang ibrah liah, Pak. Nyok kado syahduno makin berdamah lan syai, Pak. Seorang ibu begitu juga. Seorang suami begitu juga. Seorang istri begitu juga. Maka suami lari dari istrinya, kenapa? Istrinya menghujat dia di padang mahsyar. Ya Allah, nyo gara-gara lintulu ni Allah. Hanai ulun semayang, hanai yo kapalo. Ho daplung na yo, Pak. Ho daplung lama. Jadi makanya ini ada dua ini. Jadi kalau disebutkan ini namanya majaz mursal i'tibar juz'iyah. Jadi disebutkan sebahagian, tetapi yang bagian lain tanpa disebutkan juga kita sudah paham. Ya, tanpa disebutkan, Pak. Kalau dalam bahasa usul fiqh namanya mafhum mukhalafah. Arti mafhum mukhalafah, kalau orang beriman itu ngomong baik-baik, orang tidak beriman ngomong yang kengke di pegah baik, Pak. Dia gugat Allah, gugat malaikat, gugat semua dia gugat, Pak. Makanya pada suatu hari Nabi Muhammad SAW tersenyum ya di depan sahabatnya. Sahabat bertanya, "Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Saya tersenyum karena di padang mahsyar nanti ada orang berani berdebat dengan Allah." Dengan Allah yang berdebat, ya, Pak. Ya, dengan Allah yang berdebat. Sahabat bertanya, bagaimana berdebatnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu Rasulullah mengatakan, ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, diambil kitab catatan-catatan malaikat diberikan di depan dia. Ini catatan kamu, coba lihat. Apa kata dia? Hok. Enggak benar ini Allah. Malaikatnya hana galak gelum. Maka dicatat macam-macam ini. Ya, ini cerita ini, tulisan ini tidak benar semuanya. Buka kata Allah. Kalau ini enggak benar, bagaimana dengan dua malaikat yang selalu berdampingan dengan kamu? Ini masalahnya kan kita begini, Pak. Katanya munyo iblis, munyo setan yakin, Pak. Tapi malaikat hana yakin, Pak. Untuk naramal ipat na setan, ipat na nyonanya. Ya yakin ke setan, Pak. Na iblis itu, ipat na setan. Tapi malaikat tak pernah yakin kita yang selalu mendampingi kita, Pak. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan kita waktu bangun tidur rumahnya malaikat catat yang hilau atas perintah Allah, catat mandum. Maka kenapa kita tidak takut, Pak? Ya, takutnya kenapa? Kan ke malaikat ya, kita takut kepada yang mengirim malaikat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perwakilan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi di padang mahsyar. Menyok iblis ya ni, Pak. Mana iblis dia kejejak, gelap, Pak. Umai dia naurung du dia naurungnya. Pakan katanya yo, Pak. Pakan ayo ke sampingnya mencatat katanya tepi-tepi, Pak. Ya. Maka ji menyona urungi pegah lon je kala iblis, je kala syaitan. Baiknya ne kala malaikat ne kala naik samping ron, Pak. Pekah naya ron, Pak. Ne pegak maksiat, ne pegahnya pekah naya. Yang terus dicatat oleh dua malaikat. Pakan ia kepada hal lain, Pak.
Yo ke iblis, ke syaitan yo, Pak. Padahal pada hakikatnya di dalam tafsir Sawi itu diungkapkan pada surah Al-Jin, Pak. Pada hakikatnya jin itu, iblis itu, syaitan itu dia takut pada manusia. Yo kata balik dia takut ke iblis, Pak. Kita takut pada iblis, Pak. Ya. Makanya salah satu bukti kalau iblis itu takut kepada manusia, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Saya dengan fa bi izzatika, dengan izinmu ya Allah." Dia minta izin daripada Allah Subhanahu wa taala. "La ukhwiyannahu." Saya akan memperdayai mereka, "illa ibadaka minhumul mukhlasin." Tapi saya tidak berani kalau hambamu ikhlas beribadah. Hambamu itu ikhlas dalam bekerja. Hambamu itu ikhlas dalam melakukan segala perintahmu. Saya takut sekali kepada dia ya Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Jadi shawaba ini itulah seperti kita ini kan tadi kita ambil tafsir Jalalain. Ini kembali kepada orang-orang beriman. Ketika mereka itu akan diberikan syafaat dan mereka berdialog dengan Allah, berdialog dengan malaikat dan lain sebagainya. Yang mereka ngomong yang baik-baik saja. Makanya kalau dalam mafhum mukhalafahnya di dalam usul fiqh ya, kalau seandainya sebagian kelompok ada yang ngomong baik-baik, ada juga kelompok yang ngomong tidak baik, ada juga kelompok yang menghujat, ada juga kelompok yang berani berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti kelompok tadi. Artinya cukup disebutkan ini saja sudah terbayang sama kita. Berarti ada kelompok yang lain yang tidak sama seperti kelompok ini ya. Sekarang kita lanjut satu ayat lagi, Pak. Ini saya minta untuk kalau ada terjemahan coba diterjemahkan ini, Pak. Sebentar, kalau ada terjemahan ya. Kita ingin lihat apakah pesan terjemahan itu sudah mewakili atau tidak, Pak. Saya mohon kita baca dulu sebelumnya. Faman sya'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Yang ada terjemahan coba dibuka sebentar. Ini ayat berapa ini? 39 ya, Pak. Ayat 39. Ya, coba dibaca. Ayat 39 ya. Ya. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Iya. Ini kita agak ini sedikit nih, Pak. Bagaimana kita memahami ayat ini? Kita harus menggunakan tafsir Zamakhsyari ini, Pak. Kenapa Zamakhsyari? Kalau tadi belum mewakili ini, Pak. Tafsir Zamakhsyari, beliau adalah pakar tafsir bahasa ya, pakar balaghah. Pakar nahu beliau, pakar saraf. Memang nanti ada sebagian orang benci kepada Imam Zamakhsyari, Pak. Kenapa? Karena pemikiran beliau itu Mu'tazilah. Kita memang tidak lihat Mu'tazilah beliau, pemikiran beliau. Kita melihat apa? Khazanah ilmu beliau dalam hal bahasa, Pak. Memang nanti ada orang-orang Arab itu benci kepada beliau. Zamakhsyari itu katanya, Zamakhsyari itu Mu'tazilah ya, Mu'tazilah. Betul dia Mu'tazilah. Mu'tazilah bagaimana? Ini seperti Wasil bin Ata' ya, Pak. Jadi beliau itu bagaimana keadaan orang beriman, orang dia berbuat dosa dan berbuat jahat. Maka apa kata dia? Dia tidak masuk ke surga, tidak masuk ke neraka, tetapi baina manzilatain, di antara dua tempat. Kita tidak melihat pemikiran Zamakhsyari, tidak. Kita melihat bagaimana kehebatan ilmu beliau dalam hal bahasanya, Pak. Makanya dalam hal bahasanya Imam Zamakhsyari mengatakan ini ayat ini kata beliau ini dari segi bahasanya, Pak. Kita tidak lihat dari keyakinan beliau yang ada Mu'tazilahnya, tidak. Memang ada sebagian bisa kita gunakan, sebagian tidak bisa kita gunakan dalam hal pemikiran beliau. Tetapi dalam hal bahasanya, karena kita bukan orang Arab, kita membutuhkan kepada pemikiran beliau. Faman sya'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Maknanya apa? Ini ada ijaz hasaf di sini. Maknanya setelah Allah bercerita tadi tentang sorga, tentang neraka, bagaimana seorang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang ketika menghujat Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa, kalau kalian mau, sekarang tempatnya di dunia untuk mencari jalan keluar. Ya, di dunia, Pak. Bukan nanti cari jalan keluar, tidak. Makanya di dunia inilah kalian itu carilah kebaikan-kebaikan, carilah jalan-jalan supaya jangan terjadi hal itu di akhirat nanti. Ini makna faman sya'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Barang siapa yang mau, kata Allah, maka di dunia ini carilah terus. Maka katanya hana mehet lagi apa? Hana mehet katanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang di padang mahsyar itu. Makanya orang-orang khusus itu kan diberikan pakaian kembali oleh Allah. Ketika sebelum dimasukkan ke dalam telaga Al-Kautsar itu diberikan pakaian, diberikan celana dan lain sebagainya, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mau seperti itu, maka lakukanlah hal-hal di dunia, lakukan, bukan di sana. Tidak ada amal lagi kalau ketika di alam barzah hana amal lima. Ketika di padang mahsyar hana amal lima.
Makanya kalau amal itu di mana, itulah di dunia. Faman syaa'a ittakhadha. Apa maksud ittakhadha? Ittakhadha itu menjadikan dan mengambil. Barang siapa yang mau kata Allah, yang enggak mau ya udah enggak usah. Barang siapa yang mau, carilah jalan sekarang di dunia ini. Kalian sudah saya berikan potensi kata Allah. Saya berikan penglihatan kata Allah. Faja'allahu sami'an basira. Saya berikan pendengaran, saya berikan penglihatan untuk belajar, Pak. Ada orang belajar dengan telinganya, Pak. Ada orang belajar dengan matanya, Pak. Ya. Ada orang belajar dengan hatinya juga, Pak. Saya berikan semua ini, tiga-tiga ini, fasilitas ini kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan juga kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya berikan kalian kecenderungan berbuat jahat, kecenderungan berbuat baik. Sekarang tergantung kepada kalian kata Allah. Kalian mau apa sebenarnya kata Allah? Pemohon nilai, pemohon kebaikan atau kejahatan. Maka tidak dipungkiri oleh manusia, ketika dia berbuat kejahatan bukan dia tidak tahu, dia tahu kalau itu jahat, Pak. Ketika seorang berbuat kebaikan bukan tidak dia tahu itu kebaikan, Pak. Ya, Pak. Enggak percaya coba tanya sama orang enggak punya agama, boleh juga, Pak. Yang masuk penjara atau apa saja yang dia berbuat maksiat. Coba tanya sama dia. Hai, berzinanya get bahana get. Ijau pasti hana get. Hai, temucunya get bahana get. Ijau hana get temucunya. Hai, zalimi gob get bahana get. Ijau dia hana get, ya, Pak. Kenapa? Potensi itu ada dalam tubuh dia. Seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang mau mempergunakan potensi dalam tubuh dia, potensi kebaikan, Pak. Dia menggunakan kebaikan terus. Maka seseorang yang memunculkan potensi kebaikan dalam tubuhnya, dalam kepalanya selalu kebaikan selalu. Tapi sebalikannya, Pak. Orang yang memunculkan kejahatan dalam tubuhnya, yang jahat kan dalam tubuh, Pak. Cuma manusia itu sendiri tidak menyiram dengan air, Pak. Ya. Inilah potensi yang digunakan oleh iblis untuk menggoda manusia. Apa itu? Dia selalu menyiram kejahatan. Maka karena manusia itu dia tahu siapa musuhnya, maka dijauhi iblis, sehingga kejahatan tidak bisa muncul dari tubuhnya. Yang lebih bahaya lomba, kejahatan kalau sudah muncul di tubuhnya, dia sudah ridha, sudah menikmati kejahatan itu. Dia menikmati maksiat itu, Pak. Dia menikmati korupsi itu, Pak. Dia menikmati mendalimi orang lain, Pak. Dia menikmati makan haram, Pak. Maka makan haram itu biasa sama dia. Maka waktu ada ceramah, hai nyo hanji baju haram, hai pakon dema, urun lai baju penasak dah hana baju, ya, Pak. Hai hanji kalian mati, hai pakon dema kata kalian becuk mentah hana pupu, ya, Pak. Hai hanji bino hanji, hai hana pupu pakon dema, tak zalimi kok hana pupunya. Itu sudah namanya apa? Menikmati maksiat. Dan kebalikannya, orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Ma'aba itu apa? Menjadikan Allah itu sebagai rujukan. Pakai rujukan. Ketika you semayang, nyoso you semayang Allah, ulun semayang lu. Nyoso yang berharim Allah, ulun bertinggainya, Pak. Ya, ma'aba. Makanya seorang itu sudah menikmati kebaikan. Dia nikmati salat berjamaah, dia nikmati duduk dia. Habis sembahyang astagfirullah, itu nikmat bagi dia, Pak. Dia bangun salat tahajud, nikmat bagi dia, Pak. Dia baca Al-Quran, nikmat bagi dia, Pak. Hanya urusan lain, Pak. Masalah ibadahnya hanya urusan lain, Pak. Jadi artinya apa? Kenikmatan ada pada diri kita. Bukan menikmati ibadah gara-gara ada orang lain. Nyawa dia kena orang ramai, oh nyukan sangkan nikmat ibadah tak? Nyan, Pak. Dia nak guna ibadah kita nyawa, Nya. Baik dia sendiri maupun secara berjamaah, nikmat ibadah itu nikmat bagi dia. Baik itu salat berjamaah, ya, Pak. Salat berjamaah atau salat sendiri, dia salat malam di rumah, itu kenikmatan bagi dia. Kenapa nikmat? Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Karena dia sudah menjadikan hidup ini kebaikan selalu. Kenapa kebaikan? Dia yakin betul nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dia yakin betul akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun dilakukan kebaikan dan kejahatan yang dia perbuat. Jadi ini maknanya apa? Ada ijaz hazaf, ya. Ijaz hazaf itu kalimatnya belum sempurna. Makanya kenapa muncul tafsir, Pak? Karena kena kan orang Arab, ya. Orang Arab tak ada perlele ke tafsir, Pak. Orang Arab karena sudah pahamnya. Oh nyo bino. Maka wajar kalau mereka membenci Imam Zamakhsyari, ya. Sehingga beliau mengatakan apa? Sebagian ulama itu mengatakan Zamakhsyari hanya pakai, ya. Betul hanya pakai gegenyan, Pak. Tapi untuk kita bisa kita gunakan dari segi bahasanya yang luar biasa, Pak. Karena nanti dari segi bahasa itu ada bahasa yang digunakan oleh orang Arab dengan makna ini beda dengan makna yang kita pahami, Pak. Ya. Lagi kita nyoka, nah bahasa Aceh haluh, nah bahasa Aceh gasab, nah bahasa Aceh yang tidak dipahami oleh orang bukan orang Aceh, Pak. Ya. Dari mana taunya? Orang Aceh menyawi pegah bino, maknanya bino, ya. Maka kita harus belajar dari orang itu bahasanya, bukan akhlaknya, tidak. Walaupun kita perlu bahasanya, bahasa dia. Nyo do urang Aceh pun makna, oh makna ji nyo makna ji, oh baru mupom nanya, Pak. Begitu juga Al-Quran. Jadi kita membutuhkan kepada Imam Zamakhsyari. Ada satu lagi Imam Ibnu Ashur, ya. Imam Ibnu Ashur.
seorang pakar balaghah juga dan pakar sastra Pak. Dia itu bahasa itu dia apa namanya hermeneutik ya, ada semiotik lagi, ada bahasa simbol di dalam kajian mereka. Saya rasa cukup sekian ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut tentang ini azabnya. Tadi sudah cerita tentang kenikmatan apa namanya sorga, dan beruntunglah orang-orang yang mempergunakan kesempatan hidup ini. Hana mejanu de mak, beda preh umur 60 tahun hana mak. Beda preh 60 tahun. Hai pekah hana temayang golong tu 60 helom. Untuk ada karak tu 60 le atau bak tu ya mak. Hai pekah hana pegak mati golong tu 60 helom. Mana bubuk aja le gede ya mak. Enggak apa-apa itu. Mana ada apa kiamat, mana ada ni. Jadi berapa tahun lagi kita tobat. Maka orang bertobat itu kama la dzambalahu, seperti tidak ada dosa-dosa ya. Nya menyoda pegak lagi mau meninggal itu kalau bertobat kabeh nya mak. Maka kalau seandainya seperti itu, tidak ada lagi ibadah Pak. Hanya ada ibadah li. Maka itu untuk mempersiapkan sekarang juga terus Pak. Kalau salah istighfar lagi kepada Allah. Ini tapi Pak. Oh salah istighfar loh. Kalau ini bertobat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Jangan seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wa asarru wastakbaru istikbara. Asarunya apa? Peka-peka. Itu pun semayangnya wajib. Itu pun tinggal semayang dosa. Gemu taubat kanya tinggal peka-peka lamnya. Peka-peka lamnya. Nya orang peka-pekanya hana ubat ni mak. Maka kalau ingin bertobat apa jangan ulangi lagi mak. Baik ulangi lagi mak. Ya. Kita cuma bersabar sebentar Pak. Kalau umur 60 tahun bersabarlah 60 tahun untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu pun perintah itu untuk kebaikan kita sendiri Pak. Larangan itu untuk kebaikan kita sendiri Pak. Untuk kita kedamaian orang lain. Kalau masing-masing menjaga perintah dan larangan, aman gampung Pak. Aman dunianya aman Pak. Indonesianya aman ya Pak. Pokoknya masing-masing jaga draw Pak. Jaga draw menjalankan perintah, jaga draw untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, aman mendumbanya. Karena semua sudah aman, keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.